Mari kita sama-sama mengambil bagian di dalam majelisnya Syekh. Jangan kita tidak ikut mengambil bagian itu, karena hidup ini kita hanya fastabiqul khairat, hanya itu saja. Kata Allah, balapan, berlomba-lombalah kalian mendulang kebaikan. Itu aja. Nah, maka di Pondok Pesantren Suryalaya, di sini salah satu tempat kita bersama-sama mendulang kebaikan itu. Bersyukur kita punya guru. Seandainya kita tidak punya guru, apa yang bisa kita lakukan? Ambil bagian di sini, dan hasilnya sama. Karena Allah memberikan basic, kelebihan kita ini berbeda. Ada yang diberikan Allah kaya, ada yang diberikan Allah miskin, fisiknya kuat. Ada yang Allah berikan kaya, fisiknya tidak kuat. Allah, ada orang yang diberikan Allah cerdas, dia tidak punya, tidak kaya dan sebagainya. Masing-masing dan sama kalau tujuannya khidmat, nilainya sama di sisi Allah dalam pandangan Syekh Mursyid. Kita tidak perlu iri, oh dia kaya. Ngapain kita iri dengan orang yang kaya? Akhirnya timbul dengki. Naudzubillah. Ambil bagian di majelisnya Syekh. Ada yang pandai mimpin khotaman, enak didengar para ikhwan, dia membimbing juga ikhwan, terasa asik dibawa dengan intonasi zikir khotamannya. Jangan duduk di belakang, lekas pegang mic. Bukan kita ta'ajub, bangga diri, merasa lebih baik, tapi niat khidmat kepada Syekh. Ambil bagian yang pandai mimpin zikir, ayo abang pimpin ikhwan untuk berzikir, biar mereka nikmat, lezat, senang. Kan kadang ada yang mimpin zikir, ikhwannya pulang ngomel, apa mimpin zikir lu apa? Bahasa apa? Ngomong apa? Gedumal bahasa Jawa itu. Gerutu. Apa? Pas besok itu lagi mimpin. Aduh. Apalagi ibu-ibu langsung aja sudah colak-colek sama teman. Pulang nanti yang memimpin berzikir diomonginnya habis lagi. Parah dia tadi berzikir, sayang. Ambil bagian. Oh, saya tidak bisa mimpin zikir, saya tidak bisa mimpin khotaman, saya semuanya tidak bisa. Introspeksi, muhasabah, koreksi itu yang hebat. Jangan memaksakan. Semua dapat bagian dengan barokah karamah Syekh Mursyid kalau tujuannya khidmat. Tapi kalau tujuannya ingin dapat pangkat di hadapan manusia, itu satu kerugian lagi. Lalu setelah itu apa? Setelah ambil bagian, misalnya aku cuma bisanya tukang susun sendal aja lah. Sama, jangan sampai diri, oh dia itu apa, beli nasi 100 bungkus. Jangan dihiri. Sama, karena Allah memberikan kita ini berbeda, beragam. Kalau kita seragam, kita akan menjadi kuat. Tidak ada cari apa di pondok ini, mau cari apa, tidak ada. Semata-mata berkhidmat kepada Aba. Fastabiqul khairat, balapan kita untuk mendulang kebaikan di majelisnya Syekh. Insya Allah kita akan mendapat barokah karomah Syekh. Ini kan yang diharapkan para ikhwan, para murid. Nah, di sini tempatnya luar biasa. Apa yang bisa kita bisa? Dulu saya sekedar pengalaman, ada salah satu ikhwan di Kalimantan Tengah. Ikhwan ini dia pegawai, artinya dia sibuk dalam pekerjaannya. Tetapi setiap dia bekerja diselipkannya untuk menyapu majelis. Kalau setiap amaliyah khotaman, misalnya setiap malam Kamis, itu tidak perlu lagi kita dan mengurai sebagainya.
menyotor sejadah, menyapu dan sebagainya, itu sudah bersih semua. Jadi datang para ikhwan tinggal takbir langsung sholat, tidak repot-repot lagi. Ternyata tidak lama dia meninggal, karena pasti mati mah. Ini perlu kita garis bawahi dalam ini, pasti mati. Walaupun kita ditenarkan, dia tetap mati. Semata-mata si ikhwan ini ingin khidmat kepada Allah. Sekitar mungkin setengah jam baru mau meninggal, masih sempat nelpon. Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berkhidmat kepada Syekh Mursyid. Jadi abah terus. Kita ini mah, kita banding kita ini dengan Mursyid ini diselamatkan hanya sekedar kita tenaga sedikit, kita pelit. Hanya dengan waktu sedikit kita pelit untuk berkhidmat kepada majelis beliau. Sedangkan kita ini diperjuangkan hadirat Allah. Kita ini diperjuangkan beliau di hadirat Allah. Ini para ikhwan saya, ini murid saya, Syekh Abdul Qadir berdiri tegak di gerbang pintu api neraka menunggu apakah ada murid-muridku ya malaikat Malik masuk ke dalam neraka. Ini jangan dianggap enteng. Dengan segala maksiat, kekurangan kita, kejahilan kita, kita dipegang oleh beliau, dijadikan ikhwannya. Apa bukan anugerah? Ini nikmat yang besar, yang luar biasa. Nah, maka Syekh Mursyid ini menuntut kita. Apalagi mohon maaf para ikhwan wal akhwat, kita ini mohon maaf yang hidup pada zaman teknologi canggih, kesibukan gemerlap dunia, bertorikot tapi banyak pemalas, hanya mengandalkan syekh. Ini saya ceritakan biar kita semuanya menjadi itibar. Pada pertemuan Wakil Talqin 2010, kalau tidak salah satu wakil talqin sepuh ajengan Zainal Abidin Anwar itu menceritakan kepada kami, beliau bertanya kepada Abah, ini mari kita ukur ke diri kita masing-masing. Kenapa Abah jadi seperti ini? Kalau yang pernah bertemu dengan beliau, alhamdulillah. Yang belum bertemu silahkan kita menghayal. Abah pada waktu itu duduk di kursi roda. Kenapa Abah jadi seperti ini? Kata beliau. Kata Kiai Haji Zainal Abidin Anwar bertanya ke Abah. Itu disampaikan kepada semua para wakil talqin, nangis semua wakil talqin. Abah sepuh umur 120 masih bisa main bola. Fisik beliau masih kuat. Nah, Syekh Mursyid kita Abah mungkin umur 70 lebih sedikit sudah di kursi roda. Selisih waktunya sangat berjauh. Kenapa Abah jadi seperti ini? Kata beliau. Apa jawab Abah? Ini alhamdulillah ajengan Zainal Abidin bertanya itu kepada Mursyid. Seperti para sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah, "Ma baluka ya Rasulullah? Kenapa engkau ya Rasulullah? Kenapa engkau seperti ini ya Rasulullah?" Sahabat kalau melihat keanehan, kelainan langsung bertanya. Ini alhamdulillah wakil talqin yang sepuh bertanya, "Abah kenapa jadi seperti ini?" Apa jawab Abah? Abah mempertahankan la ilaha illallah. Itu hampir sampai saat ini saya masih bingung memaham bahasa apa. Lebih 10 tahun saya dengar sudah pernyataan itu disampaikan oleh pengemban amanah yang beliau bertanya langsung kepada Syekh Mursyid kita. Saya bingung memaham apa maksud bahasa apa. Sampai fisik beliau menjadi seperti itu. Sedangkan Abah beliau 120 masih bisa main bola. Pengaruh kepada fisik jasmaninya.
karena rohaninya benar-benar munajat, berjuang memperjuangkan ikhwan-ikhwannya yang banyak malas. Rahasianya ternyata setelah saya pelajari, salah satu ini mudahan tidak salah dan silakan mungkin kita nanti sharing. Ternyata Abah berani menyelamatkan kita. Kata Abah, kalau repot boleh 3 kali. Buka dalil Quran hadis, silakan perkataan sufi, ada enggak wali mursyid yang membolehkan ikhwannya zikir cuma 3 kali? Ini menyelamatkan kita yang pemalas akhir zaman ini, mengharapkan bimbingan dari seorang syekh, tapi kita orang pemalas. Maka beliau dengan istihadnya mempertanggungjawabkan di hadirat Allah. Apa kita anda sedih Pak? Kalau zikir 3 kali apa anda malu sama? Apa anda nyusahin bahasa kita? Ini salah satu. Jadi karena kita ini banyak malas, sedikit-sedikit repot. Setelah selesai 3 kali paling main HP, nonton TV. Ini diselamatkan orang-orang yang pemalas sekelas kita ini. Maka beliau pasang badan di hadirat Allah. Seperti orang itu orang apa? Pemilihan itu beliau pasang badan. Akhirnya segalanya beliau yang memperkuat munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sebenarnya kita ini udah masuk syarat banyak Bapak Ibu. Banyak udah masuk syarat kita ini. Nah kita diselamatkan oleh Syekh Mursyid. Dan ada juga orang-orang yang ketika dahulu sebelum pun kita juga sebelum dulu ditalkin oleh Abah, zikir la ilaha illallah, tapi ada tujuan selain Allah. La ilaha illallah, kumpul ikhwannya 100, 20, 100, 200 orang, tapi tujuannya untuk pengobatan, tujuannya untuk qabul hajat, tujuannya untuk menolak sihir, tujuan-tujuan itu yang diluruskan dengan la ilaha illallah, kalimat yang mulia, tidak pantas kita sandingkan dengan tujuan yang hina dunia itu. Kalimat itu mulia luar biasa. Tidak ada yang lebih mulia daripada la ilaha illallah. Bahkan disebutkan la ilaha illallah sultanul zikri, rajanya zikir. Disandingkan dengan dunia yang Allah tidak suka dengan dunia itu. Dalam hadis ketika Allah menciptakan dunia itu Allah tidak lihat lagi. Ya angka ruginya kita. Wah, malu kita dapat kalau zikir 3 kali terus. Kebanyakan alasan. Nah, jadi maka kita di dalam mengikuti tuntunan bimbingan-bimbingan beliau, para ikhwan wal akhwat, mari kita lebih serius. Nanti dengan kesungguhan itu akan membentuk akhlak-akhlak yang baik. Sabar, syukur, ikhlas, ridho, dan menerima kasih sayang dan sebagainya. Ini nanti kan kita rasakan di dalam perjalanan. Maka di dalam bahasa tasawuf prosesnya melalui tahalli baru tajalli, bersih dulu dari sifat yang tidak baik. Dan juga kami harapkan para ikhwan wal akhwat, mari kita belajar syariat. Ini di mana-mana sering saya sampaikan. Mari belajar syariat. Jangan sampai nanti Abah malu gara-gara kita itu, lihat muridnya Abah Ano masa sholat seperti itu, gara-gara kesalahan kita akhirnya Abah disebut orang. Jangan tidak belajar syariat, karena thariqat dan syariat ini dia berjalan seiring. Pas syariat bil thariqat
Atilah wa tariqat bila syariat batilah. Faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Syariat tanpa tariqat sia-sia, tariqat tanpa syariat juga sia-sia. Yang menggabungkan antara syariat dan tariqat itulah yang sebenarnya, yang hak. Jadi ikhwan wal akhwat, jangan tidak belajar syariat. Yang pekerjaan sehari-hari, ayo kita punya ustadz di sini. Pak Ustadz, rukun wudu ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Tidak perlu gengsi, walaupun kita sudah tua. Kalau belum bertanya ke ahlinya, pasti kita jahil tentang hukum itu. Tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan kita cuma zikir saja, yang lain nanti bisa sendiri, tidak ada dalilnya. Tidak ada dasar. Rasulullah mengatakan al-ilmu ta'allum. Kita mengikuti akal dan nafsu apa mengikuti Rasulullah sebagai uswah, teladan, contoh. Ilmu itu didapat, kata Rasulullah, dengan belajar kepada ahlinya. Siapa ahli dulu, kita tidak bisa zikir. Bagaimana mengingat Allah, bagaimana berzikir yang tepat dan benar, laknya dari mana sampai mana, tidak bisa. Padahal kalimatnya pendek. Setelah bertemu belajar dengan Syekh Mursyid, baru oh seperti ini zikir yang tepat dan benar. Oh seperti ini ternyata mengingat Allah. Seperti itu juga kita kias dalam ilmu syariat. Kalau kita belum bertanya kepada ahli syariat, ngerti tidak kita tentang bagaimana cara ibadah syariah yang benar? Ini mohon maaf ikhwan, ada yang sholatnya sambil makan permen. Ini kejadian ibu-ibu sholat. Umi istri saya di samping, ibu-ibunya di samping dia sholat sambil takbir makan permen. Kedengaran suaranya ngemut permen. Ini akibat daripada tidak bertanya syariat. Kerusakan syariat ini nanti memperlambat perjalanan thariqah. Karena rusaknya syariat mengotori hati. Hatinya kotor, dibersihkan lagi kolbunya dengan thariqah, bersih, dikotori lagi. Akhirnya capek bersihin, yang dibersihin tidak bersih. Itu akhirnya banyak. Kenapa? Kok sudah 20 tahun kok masih seperti ini, masih arogan, masih merasa ini dan itu, masih ini sebagainya. Mungkin kesalahan di sini, mungkin kesalahan tidak sesuai standar prosedur yang telah ditentukan oleh Syekh. Kalau tarikatnya tidak salah Pak, jelas, silsilahnya jelas, syekhnya jelas, dalilnya Quran hadis, sesuai standar kita amalkan, maka seperti resep dokter yang ahli tentang pengobatan, kita sepakat akan sembuh. Tapi ada kurang lagi, cari lagi. Oh, kekurangan kami di dalam syariat. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wudu belajar, mandi wajib belajar. Jangan tidak. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib ini agar kita gabungkan antara syariat dan thariqat. Karena mohon maaf, kami pernah menemukan wakil talqin yang dia itu bukan basicnya dari orang pondok. Jadi ya thariqat aja, syariat tidak dipahamkan. Syariat itu seolah-olah itu kecil. Syariat itu seolah-olah itu biasa saja. Kita sudah di thariqat, kalau ke syariat mundur lagi. Kita sudah kelas 6, masa mundur kelas 1? Tidak ada kelas-kelasan, itu tidak ada. Syariat sama kedudukannya dengan thariqat. Kedudukan syariat sama dengan thariqat. Sebagaimana wajib kita mempelajari ilmu yang membaguskan urusan zahirmu, kata para ulama, seperti itu wajib kalian belajar ilmu pengetahuan bagaimana membaguskan batinmu. Mau dengan perkataan ulama apa perkataan akal dan nafsu kita? Ulama yang bukan hanya sekedar pakai sorban hidup zaman sekarang, yang istihad pendapatnya, beliau berani bertanggung jawab di hadirat Allah dan berdasar. Ini saya pernah dengar, penting kita zikir, yang lain nanti bisa sendiri. Saya tanya dengan jamaahnya sudah 20-30 tahun berzikir, Pak, rukun sembahyang ada berapa? Tuh, nggak tahu.
Bagaimana sampai sembahyang? Yang sembahyang ini wajib, kok yang tidak bisa, bagaimana sembahyang yang benar? Sholat Bapak Ibu bukan hanya sekedar melihat lahiriah sampai yang bisa, tidak harapan. Ada rahasia tersembunyi yang kita tidak tahu, terkecuali fas'alu ahla dzikri, tanya ahlinya. Pak Ustaz, rukun sembahyang ada berapa? Oh, sampai dari mazhab Sabab. Oh, saya dari mazhab Syafi'i. Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i. Pondok-pondok pesantren yang besar di Indonesia yang tua-tua 99% bermadzhab Syafi'i. Berarti amalia kita secara syariat bermadzhab Syafi'i. Ini ada yang mengatakan abah tidak mengajarkan syariat, abah thariqat, seolah-olah tidak penting. Salah besar. Abah itu bagi-bagi job. Saya sudah ngurus dalamnya. Ini kiai-kiai lagi urusin luarnya. Kan seperti itu. Kalau abah mau bisa. Iwan-iwanku semuanya tidak usah belajar kepada yang lain, semuanya belajar syariat sama saya, thariqat sama saya, bisa. Tapi nanti bahasanya nanti disebut, oh itu mursyid sombong, itu mursyid merasa dia aja yang paling benar. Kau murid-muridnya tidak boleh menuntut ilmu ke lain. Sesuai dalam Untayan Mutiara, hormati ulama sejaman, itu ulama syariat. Bagian daripada menghormati, ikhwan bertanya kepada mereka, Pak Ustaz, saya ini murid Abah Ano, ikhwannya Abah Ano, saya belum mengerti, banyak kekurangan syariat. Oh, seperti ini Pak, seperti ini Pak. Setelah kita pulang, apa kata mereka? Masya Allah, muridnya Abah Ano, tawadhunya luar biasa. Apa dan naik nama guru kita? Nauzubillah, jangan sampai kita menghinakan guru kita, yang sampai mengharapkan tuntunan rohaninya kepada Allah, tapi secara fakta kita menghinakan syekh karena kita menghinakan ulama sezaman. Tawadhu ngapain? Tafakhur, merasa hebat ngapain? Tidak ada manfaatnya. Apa menguntungkan kita kalau kita merasa hebat? Tidak ada manfaatnya sedikit-dikit. Kita tanya, Pak Ustaz, saya ini Fatihahnya kurang benar, saya rasa saya belum bertanya ahlinya. Apalagi ikhwan kita, dai kita, mubalik kita ada di sini, agar juga semakin menajamkan, memperkuat dai-dai kita ini supaya dia rajin belajar. Tanggung jawab ini. Ikhwan sana jangan dibiarkan, Pak, sampai kau betul seperti itu. Dan ikhwan yang merasa tidak punya ilmu, jangan merasa gengsi, diingatkan, sombong namanya. Karena batalul haq, ibro, menolak kebenaran kata Rasulullah itu sombong. Tahu orang ini benar, tapi dia tidak mengakui kebenarannya. Karena ego, karena gengsi. Alhamdulillah. Ini para ikhwan, belajar syariat, belajar. Mohon maaf walaupun saya mungkin lebih muda dari wakil-wakil talqin yang sudah sepuh, tapi kami keliling melihat, dan mohon maaf tidak meremehkan, ada segelintir wakil talqin yang melakukan seperti itu. Ini kita saling tawassaw bis. Karena kita sudah melihat fakta di dalam kenyataan kehidupan, arogan dan sebagainya. Saya tuh sampai berpikir sama anjingan bapak. Ketika kita sharing dengan beliau, kadang-kadang kalau ke Surelaya, saya sering dipanggil, Safrullah sini sama beliau. Karena umur saya jauh di bawah beliau, jadi dianggap seolah-olah seperti adik beliau lah. Dulu, anjingan, ini sudah zikir sekian lama, kok akhlaknya udah berubah? Saya bingung nih. Ya beliau juga sama, apa salahnya aja? Ya, akhirnya ajarkan syariat kepada ikhwan. Abah tidak mengajarkan syariat. Silahkan Bapak Ibu, ada apa yang mengajarkan para ikhwan syariat? Setelah pian talqin lalu diajarkan apa? Cara wudu, cara mandi wajib, caranya seperti ini, caranya niatnya sekian, tidak ada.
Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya mereka cari sendiri. Bukan syariatnya nanti datang sendiri, tidak ada. Ketika satu saat Abah pernah ditanya, ini kita dengar dari wakil-wakil talqin yang sepuh. Abah, kenapa Abah berani mentalkin orang-orang yang tidak ngerti syariat, menyelamatkan kita yang banyak kekurangan? Kenapa Abah berani mentalkin orang-orang yang tidak ngerti syariat? Padahal para mursyid-mursyid tarekat tidak berani, Abah berani. Ini Sultanul Aulia, rajanya wali, berani pasang badan di hadirat Allah. Apa kata Abah? Dan saya juga pernah menemukan hasil muktamar ulama tahun 70-an kalau tidak salah. Ketika saya mengajak seorang kiai itu bertarekat, dia keluarkan hasil muktamar ulama tahun 70 di Malang. Orang awam tidak boleh bertarekat. Mudah-mudahan paham maksud saya. Akhirnya saya balas, saya jelaskan pada kiai itu, tapi tetap beliau tidak mau bertarekat. Padahal dia kiai. Nah lalu ketika ditanya Abah, kenapa Abah berani mentarget orang yang tidak ngerti syariat? Apa kata Abah? Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya mereka cari sendiri. Bukan nanti dapat sendiri. Ayo para ikhwan belajar, nanti rasakan kelezatan di dalam munajat kepada Allah. Apalagi nanti kita memang dalam thariqah kita di dalam mengamalkan thariqah Qadir Sabadiyah tidak disyaratkan menerjemah makna. Tapi kalau kita menerjemah la ilaha illallah, mulut kita mengucapkan Rabbitah latifahnya pas, dalam kita berpikir tidak ada yang bisa memuliakan menghinakanku illallah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang maha kuat illallah kecuali Engkau ya Allah. Tidak masalah kita terjemah makna untuk semakin menghilangkan rasa berkelana pikiran kita untuk mengingat sesuatu selain Allah. Nah, jadi para ikhwan wal akhwat sekali lagi, dan ini di mana-mana kami sampaikan karena rasa kasih sayang dan memang diperintahkan oleh Allah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, bersalinglah berwasiatan dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi mari kita belajar, hormati ulama sejaman, artinya kita belajar kepada ulama itu untuk apa yang kita tidak ngerti tentang syariat. Apalagi kita, ikhwan kita, mubalik kita, semuanya banyak yang alim-alim. Nah, jadi kita tidak sulit lagi belajar ke mereka. Kita juga punya kiai, punya ustadz yang bisa memahamkan syariat. Alhamdulillah Mojokerto dan juga kemarin Bali, Kalimantan itu setelah khataman kita jelaskan syariat yang fardu ain, yang kerjaan setiap hari. Apa yang setiap hari? Wudu, mandi wajib, masalah istinja. Nah jadi kita jangan dari satu sisi saja kita paham Islam, tapi kita paham dari segala sisi, maka itulah Islam yang sebenarnya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan kepada para ikhwan wal akhwat yang ada di Kefri, Kepulauan Riau, Batam. Mudah-mudahan semuanya kompak, saling bahu-membahu, dan mari kita rendahkan diri kita. Tujuan kita tidak ada urusan dunia, semata-mata di sini kita ingin menjadi khaddamul mursyid, pelayan guru. Semakin kita khidmat, semakin syekh itu peduli kepada orang yang peduli dengan majelis-majelis beliau. Ambil bagian di pondok ini, ambil bagian di majelis ini, dan jangan saling menghiri kepada yang lain, karena nilainya sama di sisi Allah. Tukang sapu sama dengan yang berdalih 100 juta, sama, tidak ada bedanya di sisi Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.